Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Putri Bakri dengan NIM 1058411077723. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi React.js. Di akhir video, saya akan memperlihatkan source kode yang sudah saya buat. Baik, langsung saja. Kita mulai dari bagian pertama, yaitu fundamental. Ketika kita berbicara tentang React, blok bangunan utama dari aplikasi modern adalah komponen dan JSX. Di dalam komponen ini ada dua konsep krusial yang mengatur bagaimana data dikelola, yaitu props dan state. Adapun perbedaannya, props adalah data read-only atau hanya bisa dibaca yang dikirim dari komponen induk atau parent ke komponen anak atau child. Sifatnya tetap dan tidak bisa diubah oleh komponen itu sendiri. Sementara state adalah data dinamis yang sifatnya internal bagi komponen tersebut. Uniknya, setiap kali ada perubahan pada state, React akan secara otomatis memicu proses render ulang pada UI aplikasi kita. Ini adalah source kode counter. Untuk memberikan gambaran nyata, mari kita lihat contoh kode komponen counter ini. Di sini komponen menerima data luar berupa label dan step sebagai props. Di dalamnya kita menggunakan state bernama count yang diinisialisasi dari angka 0. Ketika tombol tambah diklik, fungsi setCount akan dijalankan untuk menambah nilai count berdasarkan step yang diterima. Perubahan inilah yang langsung memperbarui tampilan angka di layar secara real-time. Selanjutnya kita masuk ke bagian 2 yaitu navigasi dan SPA routing. Di dunia web modern, kita ingin pengguna merasakan pengalaman yang mulus melalui single page application atau SPA, di mana perpindahan halaman terjadi secara instan tanpa perlu reload seluruh halaman web. Alat yang kita gunakan untuk mewujudkan ini adalah React Router. Pada contoh kode konfigurasi jalur URL di film main.js ini, kita membungkus aplikasi menggunakan browser router. Kita mendefinisikan route atau routes spesifik seperti jalur utama atau root, serta jalur dinamis untuk detail produk memanfaatkan parameter ID, produk ID. Selanjutnya, kita masuk ke bagian 3 yaitu Global State, Redux Toolkit. Ketika aplikasi kita semakin besar, mengalirkan data antar komponen secara manual akan sangat merepotkan. Solusinya adalah manajemen data terpusat yang terprediksi menggunakan Redux Toolkit. Contohnya terlihat pada potongan kode Redux Slice ini, kita membuat sebuah counter slice yang menyimpan status data global. Di dalamnya terdapat initial state bernilai 0 dan reducer seperti increment untuk menambah nilai dan decrement untuk mengurangi nilai. Fungsi-fungsi inilah yang nantinya diekspor dan bisa digunakan oleh komponen manapun di aplikasi kita. Oke, kita masuk ke bagian 4, implementasi nyata dan hooks. Di tahap ini kita melakukan full stack integration atau menghubungkan front-end React kita dengan RESTful API dari server. Untuk mendukung interaksi ini, React menyediakan berbagai library dan hooks bawaan yang sangat berguna. Yang pertama ada use effect, yang kegunaan utamanya adalah menangani side effect seperti pengambilan data atau API fetching saat halaman pertama kali dimuat. Yang kedua ada use effect, yang dipakai untuk manajemen global state ringan. Contoh kasusnya seperti pengaturan tema tampilan terang atau gelap. Lalu yang ketiga, kita juga bisa memanfaatkan local storage untuk penyimpanan data yang persisten di peramban. Contohnya untuk menyimpan token login agar pengguna tidak perlu login berulang kali. Ini source kode. Ini source kode, integrasi API dan
Di sini kita bisa melihat implementasi integrasi API pada file kontak dashboard JSX. Menggunakan fungsi use effect, aplikasi secara otomatis memanggil data dari endpoint tanda petik http titik dua garing dua API garing kontaks tutup petik. Dengan menyertakan token autentikasi di bagian headersnya, setelah datanya didapatkan dalam format JSON, data tersebut langsung disimpan ke dalam state lewat fungsi setList. Mari kita lihat source code yang sudah saya buat. Nah, ini contoh source code yang sudah saya rancang. Nih, di sini lengkap simulasi token login yang biasanya disimpan di Redux atau local storage. Di sini juga ada use effect, fetch, untuk mengambil data dari API saat komponen pertama kali dibuka. Ada juga menambah data kontak baru ke API, form tambah data, dan list menampilkan data. Baik, mungkin itu saja pemaparan teori serta demonstrasi source code yang sudah saya buat mengenai materi React.js. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.